warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, pertama-tama kita kenalan dulu aja ya. Pastinya kita buat meja aja. Kita belum pernah kenalan kan? Atau ada yang sudah pernah tahu nama saya siapa? Nama saya Muhammad Usoli. Kalian bisa panggil saya Usoli. Ya. Udah pada buka buku-bukunya. Kemarin sampai mana materinya? Ya. Hari ini kita juga masih membahas tax return, tapi kita fokus pada fakta, opini, dan asumsi dalam tax return. Kemarin belajar tax return itu tentang apa? Tax return yang dipelajari kemarin apa saja? Pengertian sama Jenis-jenis, ya, tujuan, ya. struktur. Pengertian tax return apa kemarin? Suatu jenis teks yang berisi peristiwa, aktivitas, kejadian, atau pengalaman masa lalu secara kronologis. Kalau jenis-jenis dari tax return, Data pribadi, faktual, dan imajinasi. kalau strukturnya, Judul, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. ya. Nah, ini sudah paham semua materi yang kemarin. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang fakta, opini, dan asumsi dalam tax return. Kalian ada yang udah tahu apa itu fakta, opini, atau asumsi? Ada yang sudah tahu pengertiannya? Ya. Kalau asumsi? Nah, seringkali opini dan asumsi itu ini biasanya sering susah dibedakan ya, karena kan opini dan asumsi itu saling ini sama-sama pendapat. Kalau opini itu kata kuncinya adalah perasaan. Jadi opini itu bisa dari pendapat orang lain juga. Tapi kalau asumsi itu juga ada. Saya beri contoh. Itu pendapat perasaan. Sedangkan asumsi itu dugaan. Contohnya dari opini itu biasanya itu terdapat kata menurut saya. Menurut saya. Terus ya bisa jadi. Terus apa lagi? Sepertinya. Seharusnya. Ya, seharusnya. Dan lain-lain. Kalau asumsi atau dugaan itu biasanya kata kuncinya akan, mungkin,
sekarang Ibu minta kalian buat kelompok, karena ini ada 9 orang, jadi per kelompok 3 orang ya. Nanti Ibu bagikan tugas untuk per kelompoknya. Mau dipilih kan, mau pilih sendiri. Pilih kan? Ini aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Ini nanti kan ada 2 plastik isinya kertas. Kertas itu sebuah teks recon singkat. Jadi kalian nanti kelompokkan dulu mana yang termasuk orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Setelah itu, kalau sudah kalian kelompokkan, kalian bisa dari per kalimat yang ada di kertas itu kalian identifikasi mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini dan asumsi. Kalian tempelkan pada kertas yang sudah disediakan. Kalau tidak cukup nanti bisa disebaliknya. Nah, ini bentuknya permainan ya. Jadi nanti ada skornya setiap kelompok. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Iya kan, ini nanti ditempel yang termasuk orientasi yang mana. Jadi ini lembar yang plastik pertama itu nanti untuk yang mengelompokkan, yang plastik kedua untuk yang identifikasi. Bisa jelasin orientasi sama reorientasi? Kalau orientasi itu kan pembuka, jadi kalimat pengantar dari teks recon itu biasanya terdapat pada kalimat pertama. Kalau reorientasi itu kalimat yang terakhir biasanya, kalimat penutup.
Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah. Fanta. 10 untuk kelompok 1. Ayo, cepat ya. Soal selanjutnya, Jakarta adalah kota paling indah di Indonesia. Opini? Betul. Iya. Lanjut. Bermain sepak bola lebih seru daripada bermain bulu tangkis. Ganti. Yang tinggi. Jika semua siswa rajin membaca, kemungkinan nilai ulangan akan meningkat. Asumsi. Ya. Lagi. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 29,5 hari. Ya. Lagi. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Satu soal lagi. Sepertinya besok akan turun hujan. Sepertinya besok akan turun hujan. Oke Pak. Mendingan soal. Iya. Kalau saya pergi, mungkin di jalan akan menemui hujan. Betul. Yang bertepuk tangan kamu dua menang. Jadi ini permainannya sudah selesai ya. Pemenangnya kelompok 2 dengan skor 150. Yang lain skornya 140. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan fakta, opini, dan asumsi. Opini apa tadi? Ya. Bisa jadi orang. Ya. Kalau asumsi? Ya. Kalau fakta? Ya, betul. Sudah. Ini ada hadiah untuk kelompok yang menang ya. Teman-teman. Bisa maju ke depan. Mengambil hadiah. Kelompok yang menang.
Sudah paham semua?